Kata Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Engkau Muhammad turun-temurun itu adalah ahli sujud. Jadi ayah ibu Nabi turun-temurun sampai Nabi Adam ahli sujud. Tidak ada yang kafir, tidak ada penyembah berhala, tidak ada yang dia tahu syariat lalu ingkar. Jadi Nabi digaransi oleh Allah dari sisi akidah keturunan beliau dari Adam sampai kepada beliau. Maka akidah orang tua Nabi sampai Nabi Adam itu dijaga. Orang-orang ahli sujud secara aliran darah, hubungan pernikahan semuanya orang baik-baik. Tidak ada yang pernikahan yang terlarang menurut syariat atau hubungan terlarang menurut syariat atau zina dalam bahasa umum. Tak ada generasi Nabi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini berjumpa kembali dalam kajian yang kita adakan rutin setiap hari Rabu malam di Masjid Nurul Fajar. Mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu untuk beramal, sehingga semakin tambah ilmu makin tambah amal, dan makin lama makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup ini selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya masih mengulas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengulas sisi nasab beliau sedikit. Para ulama menyebutkan bahwa nasab Nabi Muhammad ini nasab yang suci, yang bersih, yang terjaga. Maka terjaganya adalah terjaga secara maknawi dan secara fisik. Nabi SAW menjelaskan tentang nasab beliau, kharajtu min nikahin wa lam ukhraj min sifahin. Saya ini, kata Nabi, adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, bukan perbuatan zina. Sehingga Nabi menggaransi bahwa beliau ini adalah anak keturunan orang-orang yang menjalankan pernikahan yang sah. Dan kata para ulama, ini berlaku dari ayah dan ibu Nabi sampai generasi ke atas, sampai Nabi Adam. Maknanya Nabi ini tidak ada jalur generasi beliau yang orang tuanya, datuk buyut dan ke atasnya itu adalah orang yang berzina, tapi semuanya pernikahan yang sah. Ini perlu dipahami dengan baik. Nabi dari pernikahan yang sah. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Kata Nabi, mulai dari Adam sampai aku dilahirkan oleh bapak dan ibuku Abdullah dan Aminah. Jadi mulai dari Adam sampai ayah ibu Nabi semuanya pernikahan yang sah. Walam yusibni min sifahi ahli jahiliyati syai'un. Tidak ada sedikit pun efek pernikahan efek pergaulan yang tidak sah yang dilakukan orang jahiliyah padaku sedikit pun. Artinya tidak ada sedikit pun tercikan perbuatan zina dan segala pun pada generasi Nabi.
pada nasab Nabi. Jadi bersih, jelas, sesuai syariat pernikahan orang tua Nabi sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Di riwayat lain dikatakan, ma waladani min sifa'il jahiliyati syai'un ma waladani illa nikahul Islam. Kata Nabi, saya sama sekali tidak ada efek dari pergaulan yang biasa di kalangan jahiliyah, zina, tapi saya lahir dari proses pernikahan yang dibenarkan secara Islam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam nasab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga digaransi oleh Al-Qur'an wa taqallubuka fis sajidin. Tadi secara hubungan syariat pernikahan. Sekarang secara akidah, kata Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Engkau Muhammad turun temurun itu adalah ahli sujud. Jadi ayah ibu Nabi turun temurun sampai Nabi Adam ahli sujud. Tidak ada yang kafir, tidak ada penyembah berhala, tidak ada yang dia tahu syariat lalu ingkar. Jadi Nabi digaransi oleh Allah dari sisi akidah keturunan beliau dari Adam sampai kepada beliau. Tadi dari sisi hubungan pernikahan, ini dari sisi akidah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini nasab beliau suci secara maknawi dan secara fisik. Sehingga Nabi ini betul-betul orang pilihan, bukan orang sembarangan. Sehingga jangan diukur dengan diri manusia-manusia yang lain. Kalau ada dalam Al-Quran mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun, atau Muhammadun kal bashar, Muhammad itu adalah manusia seperti manusia yang lain. Secara fisik umumnya betul, organnya secara fisik betul, tapi pilihan genetikanya orang baik secara zahir dan batin itu dipilih oleh Allah. Maka akidah orang tua Nabi sampai Nabi Adam itu dijaga. Orang-orang ahli sujud secara aliran darah, hubungan pernikahan, semuanya orang baik-baik. Tidak ada yang pernikahan yang terlarang menurut syariat, atau hubungan terlarang menurut syariat, atau zina dalam bahasa umum. Tak ada generasi Nabi seperti itu. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang beliau, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah pilih dari generasi Ibrahim itu yang menjadi nasab Nabi adalah Ismail. Karena Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishak. Ishak kemudian menjadi generasi orang Yahudi. Ismail generasi Nabi Muhammad SAW. Maka dulu orang Yahudi berharap Nabi akhir zaman dari jalur nasab mereka. Tapi rupanya bukan jalur nasab mereka. Maka orang Yahudi menghapus ciri Nabi Muhammad dalam kitab mereka. Dan ketika mereka melihat tanda-tanda Nabi Muhammad sudah dekat hadirnya, itu mereka sudah mulai mencari-cari. Kalau sempat Nabi itu lahir, mereka bunuh. Dan itu sempat disampaikan kepada Abu Talib saat dibawa ke Busra, saat dibawa berdagang oleh pamannya. Dan memang ada yang mengintai-intai kedatangan Nabi. Jadi Nabi Muhammad ini dipilih dari generasi Nabi Ibrahim, jalur nasabnya Ismail. Wastafa min bani Ismail Kinanah. Dari Bani Ismail punya anak-anak keturunan, dipilih generasi Kinanah namanya. Jadi Ibrahim, Ismail, Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Dari Bani Kinanah dipilih nasab Nabi itu dari Quraisy. Karena kalau kita melihat kepada generasi kita, dulu kan manusia ini kan laki-laki perempuan cuma Adam dan Hawa. Setelah itu beranak banyak. Dari beranak banyak itu otomatis nanti akan ada kepala keluarga yang baru. Maka Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ibrahim turun pada Ismail, dari Ismail punya banyak keturunan yang lain, dipilih yang menjadi jalur nasab Nabi Kinanah. Nanti kalau misalnya kita buat di papan, kita terbayang bahwa satu keluarga itu mungkin dia punya 7 adik-beradik, mungkin 10.
Apalagi Sayyidina Abdullah bin Anas bin Malik itu ketika beliau meninggal, generasi beliau yang hidup semasa beliau meninggal itu 110 anak dan cucu dan cicitnya itu 110 orang semasa beliau meninggal. Ini para nabi itu kalau dibuka semua dibentang mungkin sangat banyak jalur-jalur ke bawah. Nabi Muhammad terpilih dari Kinanah, kemudian Kinanah Quraisy. Mustafa bin Quraisy Bani Hashim. Dari Quraisy maka dipilih jalur Nabi melalui Bani Hashim. Wastafani min Hashim. Lalu dari Bani Hashim dipilihlah Nabi Muhammad dari keturunan dari Bani Hashim tadi dipilihlah beliau jalurnya Abdullah. Karena Bani Hashim itu punya berapa keturunan? Jadi Nabi Muhammad ini jalurnya dijelaskan Bani Hashim, Quraisy, Kinanah, Ismail, Ibrahim, baru ke atas kepada Adam alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dari sisi zahir dan batin beliau sudah dijaga dan dipilih, keyakinan dijaga, kemudian jalur nasabnya dijaga dari Adam sampai beliau. Karena Nabi ini akan menjadi ikutan, dia akan menjadi sorotan umat, akan diteladani. Kalau dia sempat ada celah, ada cacat, ada kekurangan, di situ pintu masuk orang untuk tidak ikut dia. Di situ alasan orang, orang kayak gitu kok diikuti. Nalarnya gitu. Jadi kita juga sering begitu. Orang itu nggak sesuai dengan sunnah. Orang itu nggak ada jenggotnya. Misalnya begitu. Jadi celahnya itu ditutup oleh Allah dengan garansi zahir dan batin Nabi ini nasabnya sempurna, dianya sempurna zahir dan batin. Jadi fisik Nabi zahir dan batin juga sempurna. Maka nanti kita bacakan beberapa perlakuan sahabat tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu saya akan bacakan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah anak dari Abdullah. Abdullah kemudian ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayahnya Hashim. Hashim ayahnya Abdul Manaf. Abdul Manaf ayahnya Qusay. Qusay naik ke atas Kilab. Kilab naik ke atas lagi Murrah. Murrah naik ke atas lagi Ka'ab. Ka'ab naik ke atas lagi Lu'ay. Lu'ay naik ke atas lagi Ghalib. Kemudian Fihir, kemudian Malik, kemudian Nadar. Kemudian ke atas lagi Kinanah. Itu yang tadi Kinanah sebut Nabi tadi. Tadi Hashim sudah saya sebut, Kinanah sudah saya sebut. Kemudian ada Huzaimah, kemudian Mudrikah, kemudian Ilyas, kemudian Mudar, kemudian Nizar, kemudian Ma'ad, kemudian Adnan. Adnan ini oleh para ulama sampai Abdullah itu sepakat nasabnya tersambung dan orangnya langsung berhubungan ayah dan anak. Tapi yang lain itu ikhtilaf ulama. Dan dari Adnan kepada Nabi Ismail itu tak sepakat ulama. Siapa sih ayah Adnan? Adnan kata siapa sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi yang disepakati ulama nasab Nabi Muhammad dari Abdullah sampai kepada Adnan. Adnan ke atas tidak sepakati. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebut nasab Nabi ini sebenarnya bisa dikaji satu persatu siapa orangnya. Namun kita tak mungkin mengkaji malam hari ini, tapi biografi orang Arab jahiliyah menceritakan siapa itu Ka'ab, siapa itu Abdi Manaf, siapa itu Hashim, siapa itu Abdul Muttalib dan seterusnya. Abdul Muttalib itu di zaman beliau hidup, asal ada orang haji, itu mereka yang menanggung untuk minumnya jemaah haji. Itu jadi keluarga Nabi ini adalah keluarga yang sejak dulu berkhidmah untuk orang haji dan berkhidmah untuk Baitullah. Jadi memang dari keluarga sudah terpandang juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan keluarga biasa. Jangankan untuk seorang Nabi, di kami kalau ngangkat datuk itu tak bisa orang sembarangan. Mesti orang yang punya satu keturunan, yang kedua yang dipandang masyarakat. Sehingga tidak mungkin orang tak berpendidikan, orang yang berpikirnya tidak luas jadi pemimpin, tidak mungkin. Karena dia akan diikuti, dia akan diturut, dia akan dipedomani. Bagaimana mungkin orang yang dia terbelakang,
orang lebih dibanding dia, kemudian dia diikuti. Itu nalar manusia nggak terima. Rasa manusia nggak mudah untuk seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan yang terjamin zahir dan batin beliau, dan beliaunya secara fisik juga terjamin zahir dan batin.